Sudah. Sudah cukup. Aku mau pergi ke rumah Akas. Aku harus di sana sebelum hasilnya sampai. Sures, kumohon. Aku ingin ikut denganmu. Pragya. Kalau Pragya mau, bawa saja dia. Kalau dia pergi denganmu, aku tidak khawatir. Pragya, tolong mengertilah. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Mereka bisa berbuat seburuk mungkin. Dan kalau kau dalam masalah karenaku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kau dan aku ini sudah... Kenapa kau menangis? Kau tidak boleh menangis. Kau akan mendapatkan keadilan hari ini. Setelah hasil DNA keluar, kau bisa menolak Akas. Selamat pagi, Abi. Salam, Bibi. Salam, Sures. Salam, Nenek. Salam. Ayo, silakan duduk. Tidak usah di sini saja. Aku hanya sekedar menunggu hasilnya. Dengar, nak. Aku akan mengulangi lagi kata-kataku kemarin, Sures. Kalau hasilnya membuktikan benar bahwa Akas adalah ayah dari bayi itu, aku akan membuat saudarimu menikahi Akas. Karena ini adalah rumahku. Aku tidak akan membiarkan siapapun berbuat salah di sini. Terima kasih banyak. Tuan, ini di sini. Bagaimana hasilnya? Aku sudah tahu. Kau tidak akan berbohong padaku. Akas bukan ayah dari bayi itu. Dia bukan ayah. Bagaimana bisa? Anakku, bukankah aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan siapapun berbuat salah. Akas tidak berbohong. Saudarimu lah yang berbohong. Hasilnya jelas-jelas mengatakan bahwa Akas bukan ayah bayi itu.
aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku memintamu untuk mencoba mengerti kondisi saudarimu itu. Jangan membentak anakku. Nikahkan dia dengan pria yang dia cintai. Agar dia bahagia. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Rasuna tidak akan pernah berbohong padaku. Tidak mungkin dia tidak pernah membohongiku. Katakan padaku, bagaimana kau bisa mengganti hasilnya ini? Aku tahu Rasuna dengan baik. Kalau kau tidak menikahinya, dia tidak akan mengambil langkah ini. Dan kalau dia setuju melakukan tes DNA, itu adalah bukti terbesar bagiku. Tidak peduli apa yang dikatakan hasilnya, aku tahu itu bayimu. Dan kalau itu bayimu, bagaimana bisa hasilnya? Aku tahu. Kau dan ibumu sudah mengganti hasil. Kalian orang-orang yang tidak beradab. Jaga bicaramu itu. Dengar. Aku ingin melakukan tes ini lagi. Kau harus ikut denganku. Ayo, sudah hentikan. Kau jangan berani-berani dengan keluargaku. Dan jangan bicara sembarangan. Ini adalah faktanya. Ini kenyataan. Katakan. Dan apa kau tahu? Nenekku jatuh sakit semalam dan semua itu gara-gara kau. Kau melakukan semua ini untuk mencari ketenaran, kan? Asal bodoh dengan publisitas dan uangmu. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli tentang saudaraku. Adikku telah menghancurkan hidupnya. Berapa kali harus aku katakan bahwa dia adalah ayahnya. Akas adalah ayahnya. Dia telah mengganti hasilnya. Apa tidak bisa kau mengerti? Dia telah mencurangi adikku. Aku akan membawamu ke pengadilan. Tapi sebelum itu, adikku harus ikut tes bersamaku. Hei, ayo Akas, ikut! Kalau kau tidak mau celaka, jangan berani-berani kau menyentuh adikku. Aku bersabar denganmu hanya karena nenekku. Tapi tolong hentikan omong kosong ini. Ayo keluar! Kau harus ikut denganku! Kalau sampai aku melihatmu di sekitar rumahku lagi, maka aku tidak akan pernah mengampuni. Aku akan kembali. Aku akan tetap ke sini sampai adikku mendapatkan keadilan. Orang-orang mungkin menganggapmu orang bintang atau apapun yang mereka katakan. Aku tidak peduli. Ayo! Kau ingin melihat kekuatanku? Kau tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Hah? Kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Aku mencari ketenaran. Tapi aku sekalipun tidak pernah menipu orang. Keluargaku adalah segalanya bagiku. Dan mereka sangat berarti bagiku. Kau tidak boleh seenaknya bicara begitu. Sekarang lihat, apa yang akan aku lakukan padamu? Lihat yang bisa kulakukan. Lihat apa yang bisa kulakukan. Lepaskan. Bawa dia keluar dari sini. Lepaskan aku. Abi, apa ini? Apa yang kau lakukan dengannya? Bagaimana bisa kau memukulinya? Aku pasti akan menghancurkannya. Abi, tolong dengar. Jangan bicara seperti itu. Karena kau akan... Diam, kurang. Kau tahu kan siapa aku? Nenek, cobalah bicara dengannya. Dia tidak akan mendengarkan siapa-siapa sekarang. Kau kenal dia kan? Biasanya, dia akan sangat baik dengan semua orang. Tapi kalau dia sudah mulai membenci seseorang, kau tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Ibu. Ibu hebat sekali. Ibu adalah seorang pesulap. Ya Tuhan. Aku sangat lega, Bu. Ibu tahu apa yang aku mimpikan semalam? Aku melihat Abi terus menghajarku sampai aku babak belur. Bahkan ibu sampai memarahiku. Bagaimana ibu lakukan ini? Kau tidak akan mengerti. Kalau memang ibu hebat, ibu akan berterima kasih pada Tuhan. Ibu, beritahu aku. Itu sangat mudah. Ibu bilang pada Abi, kita harus mengirim contoh DNA pada dokter kita. Agar hasilnya tidak bisa dirubah. Mudah kan? Dan kemudian, aku mengubah sampel DNA-nya sebelum sampai ke tangan dokter. Karena DNA-nya tidak sampai di sana. Hasilnya tidak mungkin positif. Dan sekarang kau akan menikahi perempuan pilihan ibu.
Kau bisa tidur tenang dan bermimpi menjadi pria yang kaya. Aku akan pergi ke nenekmu untuk membicarakan pernikahan. Sures, apa yang terjadi? Tanganmu. Sures, apa semuanya baik-baik saja, nak? Dia... Ya ampun, ayo kemari nak. Ayo sini. Tolong kau ambilkan obat ya. Duduk sini, duduk. Hati-hati. Apa yang terjadi di sana, Sures? Aku pergi ke rumah Abi. Aku lega Marvi tidak di sini. Dia sedang pergi ke Kula. Kalau dia melihat Sures dengan keadaan seperti ini, dia pasti... Biar aku bawakan susu jahe dulu ya. Kau tolong obati lukanya ya. Ratnya, tolong bantu aku ya. Menyebalkan. Abi itu pria yang memalukan. Hanya karena dia seorang artis, dia tidak punya hak memperlakukan orang seperti ini. Aku benci dia. Aku sudah memutuskan untuk mengatasi masalah ini. Aku tidak akan menyerah sampai Rachna mendapatkan haknya. Dia ada di sini. Siapa yang dibicarakan? Kau tidak bisa menatap matanya ketika berbicara. Aku membicarakan dia. Bibi tolong, jangan bicarakan dia. Bibi tolong berikan pijatanmu. Kepalaku sakit sekali. Sakitnya benar-benar luar biasa. Halo, iya Tuan Cada? Iya, aku kirim fax secepatnya ya. Purap, aku harus mengirim fax. Nanti aku datang lagi setelah 5 menit. Kalau kembali tolong bawakan aku obat sakit kepala ya. Iya, baiklah. Bulbul, Ya. berikan obat ini pada Purap. Dia sedang sakit kepala. Tapi aku harus fotokopi. Tidak masalah, biar aku yang lakukan. Kenapa lama sekali? Ya sudah, sekarang tolong pijat kepalaku. Kepalaku sangat pusing. Tolong cepatlah. Kepalaku benar-benar pusing. Setelah kejadian semalam, aku tetap pekan. Dia memintaku untuk memijat kepalanya. Dia benar-benar tidak pantas mendapatkan itu. Tapi kenapa tangan Bibi jadi lembut sekali? Kau, apa yang kau lakukan di sini? Memijat. Memangnya siapa yang menyuruhmu? Kau yang menyuruhku. Aku pikir tadi Bibi, makanya aku mengatakannya. Kau seharusnya memberitahuku. Aku baru ingin memberitahu Lalu kenapa tidak? Kau menyuruhku untuk memijat kepalamu. Kau hanya cari alasan untuk memarahiku, kan?
benar kan? Iya, seharusnya kau lihat siapa yang mengetuk pintumu. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang sedang ada dalam pikiranmu saat ini? Hei, tadi kukira bibiku yang datang. Baiklah, aku akan panggilkan dia. Minta dia untuk memijatmu ya. Ngomong-ngomong, terima kasih. Ini obatnya. Terima kasih. Sekarang aku mengenalnya dengan baik. Tapi aku tidak menyukai orang seperti itu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi padaku setiap aku mendatanginya. Kalau kau tidak bersedia untuk memecat dosen itu, maka aku tidak akan tampil di acara festivalmu. Dia sudah mencoba untuk mencemarkan nama keluargaku, semua itu demi uang dan juga ketenaran. Kalau kau tidak memecatnya, maka aku akan melakukan apapun untuk mencemarkan universitas itu. Dan aku selama ini selalu menjaga diri. Kami mengerti maksud Anda. Tapi bagaimana bisa kami memecat seorang dosen karena masalah pribadinya? Kau benar sekali. Ini masalah pribadi. Aku ingin keluar dari sini. Abi, ada tanda panas. Abi, tolonglah. Oke, baik. Ya, ke dalam. Ya, tenang. Let's go. Love, happy love. Apa yang Abi lakukan di sini? Bagaimana bisa hasilnya salah? Maksudku, apa kau meneliti sampelnya dengan benar? Masalahnya begini, Pak. Kau memang memberikan sampel DNA itu pada kami. Iya. Tapi sebelum kami bisa menelitinya, seseorang dari keluarga Akas mengambil sampelnya untuk dokter keluarga mereka. Dan setelah sampelnya diambil, itu bukan tanggung jawab kami lagi, Pak. Siapapun bisa mengubah sampelnya setelah itu. Kami tidak bertanggung jawab lagi. Sekarang aku mengerti apa yang mereka lakukan. Akas datang ke sini memberikan sampel. Tapi mereka mengambil sampelnya agar mereka bisa menggantinya. Kejam sekali. Ya, Pragya. Cepat ke universitas sekarang. Aku tidak bisa datang sekarang. Aku tahu apa yang salah dengan hasilnya. Aku tidak akan mengampuni mereka. Aku akan pergi ke rumah Akas sekarang. Kita bisa menghadapi itu nanti, Suresh. Datanglah ke kampus dulu. Atasan ingin bertemu denganmu sekarang juga. Tapi Pragya, aku... Baik, aku datang. Pragya. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Pimpinan kampus ingin bertemu denganmu. Aku tidak tahu ada apa. Baiklah, aku akan cari Jaga tahu. dirimu ya. Boleh aku masuk, Pak? Masuklah Pak Srivastava. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Silakan duduk Pak Srivastava. Terima kasih, Pak. Bapak ingin bertemu denganku? Apapun yang telah kami dengar tentang saudarimu, itu sangat mengganggu kami. Kau telah membuat masalah di rumah Abi kemarin. Kami mengetahui itu, tapi mungkin kau tidak tahu bahwa salah satu pengurus yayasan kampus ini sangat mengenal Abi. Dan Abi juga akan tampil di festival anak muda kampus ini.
Jika Abi mengetahui kau mengajar di sini, dia bisa menolak untuk tampil. Kami tidak akan bisa menerimanya, Tuan Sripasta. Jadi tolong mengertilah masalah ini, Tuan Sripasta. Saat ini saudarimu sedang hamil, dan kau membuat masalah di rumahnya Abi. Reputasi kampus ini sudah dipertaruhkan karenamu. Jadi kami meminta surat pengunduran diri darimu. Kalau kau tidak mengajukannya, maka terpaksa kami memecatmu. Apa yang Anda katakan, Pak? Maaf, aku mengganggu, tapi bagaimana Anda bisa mengambil langkah seperti itu? Suresh adalah salah satu dosen terbaik di kampus ini. Dia sudah bekerja di sini seumur hidupnya. Orang seperti Abi menghancurkan suasana dari kampus ini, bukannya Suresh. Dia adalah pengaruh yang sangat buruk untuk murid kita. Dia itu bukan orang yang baik. Anda memecat Suresh karena orang seperti dia. Suresh adalah orang yang jujur. Dia adalah panutan untuk mahasiswa kita. Anda tidak bisa melakukan ini, Pak. Tunggu, Pragya. Mereka telah membuat keputusan. Pak, ini keputusan. Pengunduran diriku. Suresh, bagaimana kau? Suresh. Aku tidak bisa mengajar di sini lagi. Ada perbedaan besar antara mereka dan aku. Aku ingin mengajar para murid untuk menyentuh langit dengan tetap rendah hati. Tapi justru mereka ingin murid-murid menjadi bintang seperti aku. Yang tinggi hatinya.